Halo, ketemu lagi di Rizky ST Gadget. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS tentang hubungan kuantitatif ya, atau perbandingan kuantitatif. Banyak yang keliru mengenai arti dari perbandingan kuantitatif. Bedakan perbandingan kuantitatif dengan perbandingan terbalik dan juga perbandingan senilai. Kalau perbandingan kuantitatif itu membandingkan dua buah variabel ya, gitu kalau perbandingan kuantitatif. Sedangkan perbandingan senilai dan perbandingan terbalik itu soal cerita bentuknya. Jadi awas, hati-hati jangan keliru. Nih banyak sekali konten-konten yang judulnya perbandingan kuantitatif tapi ngebahas soal cerita gitu kan, kayak perbandingan umur, perbandingan apa gitu kan, perbandingan terbalik dan senilai gitu. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan kuantitatif tuh yang ini, menentukan hubungan X dan Y atau dua buah variabel, bukan soal cerita gitu ya. Soal cerita tapi dibuat dalam dua variabel gitu kan, gimana hubungannya gitu. Oke. Langsung saja kita bahas. Ini X dan Y-nya bilangan yang menyatakan dari 50% dari 16. Sedangkan Y-nya bilangan yang menyatakan 25% dari 32. Manakah hubungan yang tepat antara X, kuantitas X dan Y, dan berikut berdasarkan informasi soal yang diberikan. Oke. Teman-teman di sini wajib dihitung ya, karena nih pilihan jawabannya modelnya seperti ini gitu ya. Sudah tidak mendasar lagi gitu. Kebanyakan model terbaru soal kuantitatif di TIU CPNS itu kebanyakan yang ditambahin dikalikan 2, kalikan 3 gitu kan, bukan dasar lagi kan, kayak gini, bukan X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y gitu kan, X sama dengan Y. Meskipun masih ada sih model soal kayak gitu, tapi kebanyakan sudah modelnya udah model terbaru gitu kan, sudah ya seperti kalian lihat seperti ini gitu ya. Oke. Berarti kalau soalnya pilihan jawabannya seperti ini semua, kita wajib hitung ini gitu kan, 50%, ini 25%. Nah, teman-teman kalau sudah tahu 50% itu kan sama dengan setengahnya gitu kan, setengahnya. Kalau 25% itu sama dengan seperempatnya gitu ya. Ya 25 ke 50 itu kan dikalikan 2 kan. Gitu. Jadi 4 ke 2 juga kan dibagi 2 gitu kan. Jadi 2 ke 4 bisa antara dikali 2 atau dibagi 2 gitu ya. Kelipatan 2 istilahnya gitu. Oke. 50% dari 16. X-nya itu kan sama dengan setengah kali 16. Sedangkan Y-nya, ganti warna dulu. Y-nya seperempat dikali 32. Oke. Sedangkan ini X setengah kali 16 itu kan sama dengan 8 ya. Sedangkan ini juga sama dengan 8. Berarti kan secara konsep artinya X-nya sama dengan Y gitu. Nah, tidak ada di sini di pilihan jawaban, tidak ada yang isinya X sama dengan Y gitu. Nah, coba nih 2X dengan 2Y kan salah ya. Ini juga X lebih besar daripada 4Y juga salah gitu kan. Kalau 2X lebih besar dari 4Y kan sama X-nya nih. Jelas salah kan? Salah juga. Nah, kalau 4X sama dengan 2Y, coba. 4 X-nya kan 4 nih misalnya ya. Katakanlah 4. 8 kali 4 itu kan 32. Kalau 8 dikali 2 gitu kan, Y-nya 2 sama dengan 16. Berarti salah juga yang D ini. Oh, berarti yang E gitu jawabannya. Ya kan? Karena 4 kali 8 kan 32. 2 kali 8 16 gitu. Jadi yang L Pak jawabannya. Oke, kita lanjut. Almira berkendara ke rumah Pahira dengan jarak 64 km. Kemudian ia melanjutkan ke rumah Naimah sejauh 146 km. Yang X-nya jauh perjalanan Almira berkendara. Oke, tinggal jumlahin aja nih. 64 ditambah 146 berapa? 146 ditambah 6, 4. 6 tambah 4 kan 10. Simpan 1. 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11 ya kan. 1 tambah 1, 2. Berarti ini X-nya sama dengan 210 km. Berarti kan secara dasar X-nya lebih kecil daripada Y gitu kan. Nah, ini yang A ini salah kan. Kalau 2X sama dengan Y. 2 dikali 210 itu kan 420 ya.
Ini berarti 420 315. Salah ya kan? Salah, harusnya lebih besar gitu ya. Kalau 3x sama dengan 2y. Nah, coba nih. Kalau 210 dikali 3 itu kan 630 ya. 2 dikali 315 berapa? 630 gitu. Nah, nanti yang C jawabannya, yang C gitu. Oke, yang Caca jawabannya. Kalau sudah ketemu jawaban, kalau lagi tes langsung aja jawab ya. Nah, buat latihan kita coba yang D ini. 2x sama dengan 3y. 2 dikali 210 kan 420. 3 kali 315 itu berapa? 315 kali 3 15. 3 kali 1 3 tambah 1 4 ya. 3 kali 3 9. 945. Berarti lebih kecil ya. Gitu. Oke, jadi yang Caca jawabannya. Perhatikan tabel berikut. X 2 4P tambah 2Q, Y-nya 8P kurangi 2Q. Jika P sama dengan 3/4 dan Q sama dengan setengah, manakah pernyataan yang benar berdasarkan informasi soal di atas? Oke. Jadi kita kalikan dulu ini semuanya ke dalam sini, kemudian kalikan ke sini gitu kan. 2 kali 4P. Kita misalkan X-nya di sini ya. 2 kali 4P kan 8P. 2 kali 2Q kan 4Q ya. Gitu. Sedangkan Y-nya 8P dikurangi 2Q. Oke. 8P. P-nya nanti 3/4, berarti 8 dikali 3/4 ditambah dengan 4 kali setengah ya. 4 kali setengah. Terus ini 8 dikali 3/4 dikurangi 2 kali setengah. Oke. 8 dengan 4 coret, 8 dengan 4 coret, ini 2 gitu kan. 8 bagi 4 kan 2. 2 kali 3 berapa? 6 ya kan. 6 ditambah dengan 4 kali setengah itu 2 ya. Sedangkan ini 6 juga, kurangi dengan 2 kali setengah itu 1 ya. Oke, jadi 6 tambah 2 kan 8. 6 kurangi 1 5. Oke, secara teknis X lebih besar daripada Y. Yang A ini salah kan? Yang C juga salah. Oke, kita fokus. Ini kan sama-sama ada 5 dan 8. Coba kalau dikasih 5 ininya, 5X gitu kan. Tadi X-nya 5 gitu. Berarti kan X-nya tadi 8 ini kan. Ini 8, ini 5. Kalau kita kasih 5 gitu kan, 5. Berarti 5 kali 8 berapa? 40 ya. 5 kali 8 40. Berarti yang B ini salah ya kan? Yang B salah, yang D jawabannya. Gitu. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang delta. Perhatikan tabel di bawah ini gitu ya. X-nya 4,65 dikurangi 1 ditambah setengah. Y-nya 2/5 dikali 5 dikurangi 3/2. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan informasi soal di atas? Oke. Ini X sama dengan 3Y. Ini kan sudah diwakilkan dengan yang ini gitu kan. Yang A, B, C gitu ya. Berarti yang ini nggak mungkin gitu ya. Bisa kita coret gitu. Oke. Cara cepat kalau ketemu soal-soal yang koma-koma kayak gini, ini kita bulatkan saja gitu kan. 4,65 ini kan 5 ya kan. Dikurangi dengan 1 ditambah dengan 0,5 kalau dibulatkan jadi 1 kan. Gitu ya. 2,2 dikali 5 ini jadi 2 kali 5 kan. Dikurangi dengan 3/2 itu kan 3/2 itu kan sama dengan 1,5. Kalau dibulatkan jadi 2 gitu kan. Ya, oke. 5 kurangi 1 berapa? 4. Tambah 1 berarti 5. X-nya umpamanya ini 5 gitu kan. Ini hasil bukan hasil aslinya gitu kan. Hasil perhitungan detailnya. Ini menggunakan cara pembulatan saja. Coba nih, 2 kali 5 berapa? 10 kan. Kurangi 2, 8. Berarti Y-nya sama dengan 8. Artinya pasti X-nya lebih kecil daripada Y.
Itu sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang alfa. Oke, yang alfa ya. Gitu. Jadi kalau ketemu soal yang koma-koma kayak gini itu nggak apa-apa, dikerjakan secara dibulatkan saja gitu ya. Gak usah dihitung terlalu detail gitu. Khawatirnya takutnya kelamaan kamu bingung, terus waktu berjalan terus, akhirnya kan habis waktu gitu kan. Yang soal-soal lain nggak kejawab semua gitu. Jadi kita harus gunakan waktu seperlunya gitu, secepat mungkin. Kalau bisa jangan sampai 1 menit lah mengerjakan soal TIU CPNS itu nanti ya. Kalau pada saat tes insya Allah nanti dilaksanakan sekitar bulan Agustus atau September lah perkiraan ya. Gitu. Oke, yang alfa jawabannya. Sebuah mobil dapat mengkonsumsi BBM dengan jarak 16 km per liter. Yang X-nya diketahui banyak BBM yang diisi oleh Rizky untuk menempuh jarak 180. Kalau yang Y ini, banyak BBM yang diisi oleh Faisal untuk menempuh jarak 160 km. Oke, manakah pernyataan yang benar berdasarkan informasi soal di atas? Oke, jadi di sini diketahui 1 liter mobil itu kan 1 liter sebuah mobil itu sama dengan 16 km. Ya kan? Artinya 16 dengan, jadi kalau mobil diisi 1 liter saja bisa menempuh jarak 16 km gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau banyak BBM yang diisi oleh Rizky untuk menempuh jarak 180 km. Ya tinggal dibagi aja kan. 180 dibagi 16 berapa? 30 liter kan? 30 liter. Kan gini, supaya nggak bingung. X-nya sama dengan 480 dibagi 16 berapa? 16 kali 3 kan 48. Berarti kalau 480 dibagi 16 berapa? 30 gitu kan. Sedangkan Y-nya 160 dibagi 16 berapa? 16 bagi 16 kan 1. Nolnya lempar sini. Tuh, berarti X-nya Y-nya sama dengan 10 liter. Nah, berarti kan artinya secara dasar X lebih besar daripada Y gitu kan, secara dasar gitu jawabannya. Coba ini X kurang dari Y salah kan. Coba nih 2X kurang dari Y, X-nya aja lebih besar daripada Y, apalagi dikasih 2 gitu kan, pasti lebih besar gitu kan. 3X sama dengan Y, X-nya aja lebih besar daripada Y, apalagi dikasih 3X gitu kan, salah ya kan. X sama dengan 3Y. Nah coba nih, X-nya kan tadi 30 nih. Kalau 3Y, 30 kali 10 kali 3 berapa? 30. Ah, bener. Yang D jawabannya. Oke, yang delta ya. Buat latihan coba nih yang E nih. 2X, 2 kali 30 kan 60. 3 kali 10 kan 30. Salah ya. Berarti ini harusnya lebih besar. Gitu. Oke, yang delta jawabannya. Ya, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga menekan tombol jempol ke atasnya. Dan buat teman-teman yang baru gabung atau menemukan channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya dan juga tekan jempol ke atas. Jempol ke atas ya. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.